Selamat pagi Oma, Opa. Marilah kita pada hari ini mengadakan persekutuan UI dengan melalui online. Kita tahu selama ini kita tidak boleh keluar, tapi kita bertemu di dalam persekutuan ini. Biarlah ini semuanya untuk kebesaran nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan puji syukur kehadapannya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan. Pada hari ini kami dapat bersekutu melalui online. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ya Tuhan yang memelihara kami. Kami tidak takut setiap bahaya yang datang. Kami tetap bersandar kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan kami serahkan hidup kami seutuhnya kepada Engkau saja. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, biar kami tetap setia, tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan persekutuan pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Opa Oma kita menyanyikan lagu Haleluya. Karena kita tahu Tuhan begitu menyayangi kita. Kita nyanyikan dengan semangat. Ayo Oma Opa, mari kita menyanyi semuanya, membuka suara. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat, kita memuji Tuhan. Karena kita tahu, Haleluya, 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 puji Tuhan. 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 Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Pembacaan Alkitab yang diambil di dalam Alkitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari Opa dan Oma kita sama-sama membaca ayat ini. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan penginjil Tan Chuan Eng. Baik Opa dan Oma, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan ini. Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya sangat senang dapat menyampaikan firman Tuhan kepada Oma-Oma, Opa ya, walaupun hanya secara online. Tema hari ini sahabatku. Diambil dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Karena waktunya singkat, saya hanya membacakan ayat 22 sampai 24 saja. Kejadian pasal 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Di dalam ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidaklah ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, yang perlu kita perhatikan dalam ayat 22a dan ayat 24a, Henokh bergaul dengan Allah, bukan Allah bergaul dengan Henokh. Artinya Henokh lah yang harus menghampiri Allah untuk bergaul dengannya dan menjadikan Allah sebagai sahabat Henokh. Bukan Allah yang menghampiri Henokh untuk menjadikan Henokh sebagai sahabat Allah. Nah, Oma, kalau kita berbicara tentang sahabat, pada hari ketiga waktu saya dirawat di rumah sakit dan besok saya diizinkan pulang oleh dokter, Yana tidak dapat menemani saya. Dia pulang karena sedikit kurang sehat dan kelelahan karena kurang nyaman tidurnya saat menemani saya.
Ya, dia tidur di kaki saya dengan ukuran ranjang 2x1 dan kipas angin yang kencang dan tidak dapat diatur ya kencang dan pelannya. Dan dalam kamar 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, umpama yang dikasih di dalam Tuhan, malamnya waktu saya mau tidur dan setiap saat saya mau pulas, ada sesuatu yang membekap mulut dan hidung saya sehingga saya terbangun karena mengalami sesak napas, umpama. Ya. Pertama saya pikir, ya, saya sesak napas karena salah posisi tidurnya. Tapi setiap saya ganti posisi tidur dan baru mau pulas, ada sesuatu yang membekap hidung dan mulut saya kembali. Saya terbangun karena sesak napas. Nah, umpama di sini saya sadar ada sesuatu yang nggak beres. Dan saya perlu seorang sahabat yang namanya berkuasa. Dan bila saya bersama sahabat saya pasti menang. Sahabat saya namanya Yesus Kristus. Nah, kemudian umpama saya nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan saya lanjutkan dengan lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Setelah saya nyanyi, hal ajaib terjadi, umpama. Mulut saya dan hidung saya tidak ada yang bekap lagi saat saya mau pulas. Dan saya dapat tidur nyenyak. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita punya seorang sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sahabat kita ini tidak takut tertular oleh penyakit menular apapun. Saat kita datang kepadanya memeluk dia, dia tidak pernah berkata, jangan dekat, ini saat SD, ya, bukan saat sekolah dasar, tapi saat social distancing, yaitu kita harus menjaga jarak. Tapi justru Yesus tidak katakan seperti itu, tapi dia pasti memeluk kita lebih erat. Dan dia berkata, aku menyembuhkan engkau dan aku menolong engkau. Nah, umpama yang dikasih di dalam Tuhan di masa COVID ini ada hal yang harus kita renungkan, yaitu kebaikan Tuhan. Saya kasih ilustrasi 100 dikurang 1 sama dengan 99. Artinya umpama Tuhan Yesus sudah memberi 100 berkat dan 1 berkat yang hilang. Pertanyaannya, apakah kita tetap bersyukur karena masih ada 99 berkat Tuhan yang kita masih miliki? Atau umpama kita terus menyesali 1 berkat yang hilang, bahkan kita menyalahkan Tuhan Yesus? Umpama 1 berkat yang hilang dari diri saya adalah saya mengalami sakit sesak napas karena ada bakteri di sebelah kanan paru-paru saya ya di masa COVID ini. Diagnosa ada 2 atas penyakit saya umpama. Ya, yang pertama COVID karena saya tanggal 18 dan 19 Maret dari luar kota. Sehingga saya dianggap sebagai PDP, pasien dalam pengawasan, dan Yana sebagai ODP, orang dalam pengawasan. Tapi kami belum tentu kena virus corona. Nah, sejak saya sesak napas, kami sudah melapor ke Dinas Bagian COVID. Dan kami dipantau dan ditelepon setiap hari selama 14 hari. Dan setelah 14 hari kami dibebaskan karena enggak ada keluhan. Bersyukur hasil swab saya negatif. Yang kedua umpama COVID selesai. Tinggal penyakit TBC dan saya bersyukur hasil pemeriksaan darah saya negatif. Dan dokter spesialis paru-paru mengatakan saya tidak terinfeksi TBC. Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, saya periksa IGRA di laboratorium dan hasilnya negatif. Dan Dr. Lukas menjelaskan saya tidak terinfeksi TBC.
Nah, Oma, di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus sahabat kita berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ingat, Oma, Henok bergaul dengan Allah, bukan Allah yang bergaul dengan Henok. Ya, maka daripada itu sediakan waktu untuk Tuhan. Janganlah sisakan waktu untuk Tuhan. Oma, kalau kita ada masalah, mari kita datang ke sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia pasti akan menolong kita. Kalau kita sakit, saya yakin dan percaya ketika kita percaya dengan Dia secara penuh, Dia akan menyembuhkan sakit kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami punya seorang sahabat, yaitu yang bernama Yesus. Sahabat yang sungguh peduli akan kami ketika kami datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Oma, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita mendoakan doa syafaat bagi jemaat usia indah yang sakit, yang lemah tubuh. Terutama kita mendoakan yang pertama yaitu Persekutuan UI dulu, di mana pada saat ini Persekutuan UI biar makin diteguhkan, makin dikuatkan. Mari kita sama-sama berdoa dalam hal ini. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa bagi Persekutuan UI pada saat ini, di mana Engkau memberi kekuatan bagi Oma, Opa yang ada di Persekutuan UI, biar mereka tetap setia, tetap tegar, dan berharap kepada Engkau. Dan kami terus berdoa biar persekutuan ini makin hangat dan makin setia kepada Engkau. Hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang kedua, kita mendoakan kesehatan jemaat yang pertama Hanikuan dan juga Impik. Ya, kita berdoakan untuk dua saudara kita, Hanikuan dan Impik yang ada di Singapura. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat yang ada di usia indah, yaitu Hanikuan dan juga Impik yang ada di Singapura. Kiranya Engkau jamah mereka, Kau beri mereka kekuatan, beri mereka sukacita ya Tuhan, dan berharap terus kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau yang menciptakan mereka, dan Engkau yang memberi kekuatan bagi mereka. Hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita berdoa juga bagi Popolina yang pada saat ini masih ada di Belitung. Kiranya Engkau juga menolong dia, memberi kekuatan di tempat di Belitung di mana dia sedang berada. Mari kita berdoa.
Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami berdoa bagi Popolina, di mana pada saat ini dia ada di Belitung. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan bagi dia dan terus berharap dan mempunyai sukacita di Belitung, sehingga dia juga terus Tuhan bersandar kepada Engkau. Dan kami berserahkan doa kami di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Tak lupa juga kami berdoa bagi Liana, Sabtina, dan juga Lolensiang, dan Tante Christine. Ya, ada 4 saudara ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa bagi Tante Liana, Tante Sabtina, Tante Lolensiang, dan juga Tante Christine, di mana pada saat ini mereka juga diberi kesehatan, diberi sukacita, dan selalu berharap kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang baik, menolong dan memimpin dan menjaga mereka. Kami serahkan doa kami hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami juga berdoa bagi Tante Pichen, ya, Oma Pichen yang sekarang sudah tua tetapi tetap diberi kesehatan. Kita berdoa bagi AI Pichen. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami terus berdoa bagi AI Pichen, di mana pada saat ini dia sungguh Tuhan berharap kepada Engkau. Engkau memberi kekuatan, memberi kesehatan. Kami tahu Tuhan Engkau, dia tetap setia kepada Engkau. Dan biarlah sukacita dalam hidupnya dan seluruh keluarganya Engkau berkati. Dan kami serahkan doa kami hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dan tak lupa kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia di mana kita tinggal sekarang ini. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup di negara Indonesia ini. Engkau pelihara negara ini, baik dalam segala hal, baik ekonomi, baik sakit penyakit yang dialami banyak orang. Kiranya Engkau Tuhan memelihara negara ini, dan Engkau memelihara presiden, wakil presiden, dan seluruh para menteri, dan seluruh ya Tuhan, dokter-dokter, dan semua orang yang bekerja melayani di rumah sakit. Kiranya Engkau tolong mereka, beri mereka kekuatan ya Tuhan, beri mereka ya Tuhan sukacita di dalam melayani orang-orang yang sedang sakit. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari opa kita akhiri persekutuan UI dengan membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan UI melalui Olen ini sampai di sini. Sampai berjumpa nanti di lain kesempatan.